Sira, setelah dagangan ibu habis terjual, kita pulang dan rayakan ulang tahunmu, oke? Pangsit yang baru matang, ayo dibeli. Kak Leo datang! Mereka datang. Kak Leo, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Pangsit yang baru matang, ayo dibeli. Pangsit yang baru matang. Nona, kalian jualan di sini apakah ada surat izin atau semacamnya? Biar aku lihat. Hah? Maaf, sekarang sudah nggak ada. Cepat bereskan lapakmu dan pergi. Atas dasar apa kamu robek izinku? Atas dasar apa? Atas dasar wilayah ini milikku. Dengar, pedagang sialan. Kamu jualan di sini tapi nggak kasih tahu aku. Kamu masih berani bantah aku? Oh. Oh, dengan kondisi kalian ini masih mau makan kue? Kueku. Jangan keterlaluan. Begini saja sudah keterlaluan. Saudara-saudara, Ya, hancurkan! siap! Sia! Salam hormat Nona Vera. Salam hormat Nona Sira. Selamat ulang tahun untuk Putri Sira. Ini apa-apaan ini? Hah? Keluarga, 3 putra keluarga Tanu. Kenapa mereka datang? Jangan-jangan dia. Yang mau hancurkan lapak adikku, injak kue ulang tahun keponakanku sampai hancur, itu kamu. Enggak. Kakak. Semua ini salah paham. Semuanya salah paham. Pergi. Beraninya sentuh adikku. Cari mati. Lumpuhkan dia. Sudahlah. Hari ini ulang tahun Sira. Jangan sampai ada darah. Biarkan mereka pergi. Pergi. Cepat! Aduh, Sira. Sira, kenapa kamu begitu imut hari ini? Paman Andi peluk ya. Oh iya, Paman Andi sudah siapkan berlian kulinan buat kamu. Tapi... Kak Andi, minggir dulu. Sira, kemari. Paman Bevan belikan kamu villa besar di Villa Royal. Kamu boleh tinggal di sana kapanpun kamu mau. Kalian berdua bisa minggir dulu. Ganggu saja. Sini, Sira. Paman Cakra gendong. Sira, lihat. Paman membelikan kamu sebatang emas besar. Cantik atau enggak? Cantik. Ibu, kenapa para paman selalu aneh begini? Hei, kalian ini lagi apa? Bukannya aku sudah bilang, kalau di luar jangan buat kehebohan seperti ini. Lagian, Sira baru umur berapa? Kalian kasih villa, kasih berlian, dan juga kasih batang emas. Apa kalian gak punya otak? Sira. Kakek. Aduh, cucu kecilnya kakek. Putriku sayang, kamu jangan marah sama 3 kakakmu. Kita sudah lama gak ketemu. Ini cuma sedikit niat baik mereka. Iya, sejak kamu raih gelar doktor dan pulang dari luar negeri, kamu langsung menghilang dan nikah. Bertahun-tahun gak pulang ke rumah. Tentu saja kami kangen sama kamu. Sudah aku bilang,
Kami cuma mau hidup tenang. Aku nggak suka kehidupan penuh kekerasan. Lagian, aku juga nggak mau Sira terlibat. Aduh, apa maksudmu, Vera? Kekerasan apaan? Kami ini berbisnis legal, iya kan? Sudahlah. Kalian datang hari ini bukan sekadar mau kasih hadiah kan? Katakan, mau apa lagi? Aku, Aku, Kak Andi. Hmm? Ayah, kenapa kamu malah malu? Vera, sebenarnya ayah mempunyai pasangan. Vera, kamu tahu semasa hidup ibu paling dekat sama kamu. Kalau nggak dapat persetujuanmu, ayah merasa nggak tenang. Gawat, Vera nggak setuju ya? Tenang saja. Ibu sudah meninggal 10 tahun. Aku nggak akan halangi kebahagiaan ayah. iya. Bagus sekali. Tapi, syaratnya, dia harus wanita baik hati yang layak ayah cintai. Tenang saja. Pacarku itu cantik dan baik hati. Putriku sayang, kalau begitu, kamu setuju ketemu dengannya? Oke. Umumkan ke seluruh kota. Lusa, keluarga Tanu akan adakan jamuan keluarga. Baik. Kalau nggak ada urusan lain, aku bawa Sira pulang dulu. Ya. Hadiah-hadiahnya kalian simpan saja. Sira nggak akan terima. Tapi, Vera, hadiah boleh kamu tolak, tapi token keluarga dari ayah ini harus kamu terima. Kalau ada keadaan darurat, token ini bisa perintahkan semua keluarga Tanu untuk muncul di seluruh kota. Sini, Sira. Ibu pakaikan ke kamu. Cantik sekali. Kalau begitu kami pulang dulu. Sira, ayo kita pergi. Kakek dadah, Paman Andi Dadah. dadah, Paman Bevan Dadah. dadah, Paman Dadah. Cakra dadah. Kami pergi dulu, ayah. Pergilah. Ayo pergi. Adik kita ini masih saja keras kepala. Ayah, kapan ayah pulang? Sira, ayah lagi dinas luar. Nggak sempat pulang dan rayakan ultahmu. Nanti waktu ayah pulang kita rayakan lagi ya. Oke, Sira akan tunggu ayah pulang. Sira anak baik. Sudah, sayang. Aku tutup dulu. Kamu lanjutkan kerjamu. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan temani Sira rayakan ultahnya. Bilang sampai jumpa. Oke, dah. Ayo. Sira, buat permohonan. Sira! 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 Gawat! Penyakit jantungnya kambuh. Sira, kamu bertahan. Ibu segera bawa kamu ke rumah sakit. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Halo, Angkat nomor yang Anda telepon. hubungi sedang dalam panggilan. Halo? Ayah, penyakit jantung Sira kambuh. Apa? Vera, kamu jangan panik. Bawa Sira ke rumah sakit dulu. Aku segera atur orang untuk jemput kamu. Oke. Sira, Sira, bangunlah Sira. Sira. Ayah, ada apa? Penyakit jantung Sira kambuh. Andi, cepat carikan dokter jantung terbaik di seluruh kota. Bevan, Cakra, kalian atur lalu lintas di seluruh kota. Pastikan perjalanan Vera lancar. Siap. Wah. Dea, ku dengar besok Doni akan adakan jamuan keluarga dan pertemukan kamu dengan putrinya. Dea, kalau besok putri keluarga Tanu setuju, kamu akan jadi nyonya keluarga Tanu, dan itu berarti istri orang terkaya di kota Lira.
Dengan pesonaku, pria mana yang gak bisa aku taklukkan? Pria seperti Doni, mudah sekali aku kontrol. Dea, kalau begitu, ke depannya kamu harus bantu kami ya. Tenang saja, setelah aku naik posisi, aku gak akan lupakan kalian. Motor Reot pun berani klakson aku. Cari mati. Hah? Dea, dia berani menyalip mobilmu? Berani menyalip mobilku ya? Kejar dia, hentikan dia. Siap. Ibu. Sira, Kak Dea, cepat lihat mobilmu. Gawat, gawat, gawat. Ini mobil yang Doni kasih. Kamu turun sekarang. Ibu, aku sangat gak enak badan. Sira. Maaf, aku lagi buru-buru. Tadi aku nyetir terlalu cepat. Aku minta maaf, oke? Buru-buru, kamu hebat sekali. Bahkan berani menyalip mobilku. Lihat mobilku, jadi tergores. Cepat turun. Cepat turun! Aku beneran minta maaf. Aku terlalu panik. Putriku sakit. Begini saja, aku ganti rugi dengan uang. Bagaimana menurutmu? Apa kamu bilang? Ganti rugi dengan uang? Kamu? Kamu tahu ini mobil apa? Kamu tahu mobil ini harganya berapa? Ini Ferrari edisi terbatas. Menjual seluruh keluargamu pun gak akan sanggup ganti rugi. Di kartu ini ada 10 miliar. Seharusnya cukup. Sisanya, anggap kompensasi kerugianmu. 10 miliar? Aduh, aku beneran mau tertawa. Kenapa kamu bisa sekaya itu, ha? Dea, menurutku dia anggap kamu orang bodoh. Kamu anggap aku orang bodoh? Nggak lihat dulu rongsokan yang kamu kendara itu? Hah? Asal keluarkan kartu lalu bilang di dalamnya ada 10 miliar. Bibirmu nggak bergetar. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa cek. Cek apaan? Buang-buang waktuku. Kalian, tahan dia. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mau ngapain? Tentu saja mau kasih kamu pelajaran. Kenapa mobil ini begitu familiar? Seret dia keluar. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Oh, sudah bangun. Di siang bolong, kalian bertindak semena-mena, bahkan pukul orang. Kalian gak takut masuk penjara? Masuk penjara? Kamu beneran lucu. Sepertinya kamu gak tahu siapa aku. Asal aku mau, aku bisa bunuh kamu seperti bunuh seekor semut. Hei, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia tunangan Doni, penguasa dunia bawah, keluarga Tanu dari kota Lira. Masa kamu belum pernah dengar? Maksudmu, kamu pacar baru Doni? Kamu Dea? Ya, itu aku. Sepertinya kamu pernah dengar namaku. Sudah takut kan? Doni itu penguasa dunia bawah.
Bagi orang rendahan sepertimu, cukup satu kata darinya, seluruh keluargamu bisa musnah. Gak disangka, pacar ayah ternyata orang seperti ini. Sombong, menindas orang dengan kekuasaan. Aku gak akan biarkan wanita seperti ini masuk keluarga Tanu. Ayah, Ayah, dokter spesialis dari luar negeri sudah tiba. Kenapa Vera belum sampai? Dari rumah Vera ke rumah sakit. Paling lama cuma 15 menit. Apa mungkin masih di jalan? Aduh, bukankah sudah aku bilang agar kalian bukakan jalan? ayah, jangan cemas dulu. Aku akan telepon Vera untuk tanyakan. Masih berani telepon orang. Kembalikan padaku! Dengar, hari ini kamu sudah menyinggungku. Siapapun yang datang hari ini, nggak ada gunanya. Dengar, orang sepertimu gak pantas nikah dengan Doni dan gak akan masuk keluarga Tanu. Beraninya kamu kutuk aku ya? Orang rendahan sepertimu, atas dasar apa bilang begitu? Karena aku putri keluarga Tanu yang ingin kamu temui. Vera Tanu. Apa kamu bilang? Kamu Vera? Benar. Kamu bilang kamu itu Vera? Besar sekali nyalimu. Kamu bahkan berani nyamar jadi putri penguasa dunia bawah. Kamu sedang gak mau hidup. Menurutku, kamu beneran bodoh. Kamu kendarai motor rongsokan, pakai baju lusuh, masih berani ngaku jadi putri keluarga Tanu. Dari mana kamu punya nyali sebesar itu? Hah? Dengar, hari ini kamu beneran cari gara-gara. Aku akan segera telepon suamiku dan bongkar kedokmu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Nomor Vera nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ayah, aku harus suruh orang untuk cari dia. Siapkan mobil untukku, aku juga akan ke sana. Sayang, di mana kamu sekarang? Dia, aku di rumah sakit. Cucu perempuanku Sira sedang sakit. Apa? Sira sakit? Iya, putriku lagi bawa Sira ke rumah sakit. Kamu kenapa? Ada masalah apa telepon aku? Aku nggak apa-apa. Aku cuma ketemu orang nggak tahu diri. Dia menyalip mobilku, bahkan menggores Ferrari yang kamu hadiahkan padaku. Aku lagi kasih dia pelajaran. Beraninya cari masalah sama kamu. Sudah bosan hidup. Urus saja sesukamu. Apapun akibatnya, aku tanggung jawab. Aduh, sayang. Aku akan tangani masalah ini dengan baik. Oh, setelah urusan ini selesai, aku akan ke rumah sakit dan jenguk cucu kita ya. Kamu dengar itu? Hari ini kamu beneran salah sasaran. Cucu perempuan Doni lagi sakit. Di seluruh jalan ini nggak boleh ada satu mobil pun. Kamu malah berani balapan di jalan ini. Beneran cari mati. Pantas saja jalanan begitu sepi hari ini. Ternyata keluarga Tanu turun tangan. Ibu, Sira sangat gak enak badan. Sira. Tolong lepaskan aku. Putriku sakit parah. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Jadi, kamu perintah aku sekarang? Kalau begitu katakan, apa yang kamu mau? Kamu gak mau uang, permintaan maaf juga gak terima. Sepertinya kamu buru-buru banget. Bagaimana kalau aku traktir segelas anggur? Boleh kan? Apa? Kalian mau apa? Hah? Ayo. Kalian mau apa? Sira! Pergi. Ambilkan anggur merah dari mobilku. Kak Dea, anggurnya sangat mahal. Beneran mau kasih ke dia? Tentu saja. Doni akan segera datang. Kalau dia tahu orang ini nyetir saat mabuk, menurutmu dia akan semakin marah nggak? Memang kamu selalu punya cara. Lihat baik-baik wanita sialan, sebotol anggur ini harganya 33,6 juta, bahkan lebih berharga dari nyawamu. Hari ini aku akan biarkan kamu minum sampai puas.
Jangan, jangan. Jangan. Kalian sudah pukul aku, juga sudah marahi aku. Sudah puas belum? Apa aku sudah boleh bawa putriku ke rumah sakit? Dia beneran gak bisa tunggu lagi. Kamu sendiri yang bilang, dia anakmu, bukan anakku. Aku nggak buru-buru. Jangan keterlaluan. Kalau putriku ada apa-apa, kamu sanggup tanggung jawab? Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa wajahnya begitu familiar? Kak Dea, tadi kamu bilang cucu Pak Doni namanya siapa? Kak Dea, tadi kamu bilang cucunya Pak Doni namanya siapa? Namanya Sirah. Ada apa? Tadi dia bilang nama putrinya juga Sirah. Sepertinya begitu. Memangnya nyawa murahan putrimu pantas disamakan dengan cucu keluarga Tanu? Aduh, sepertinya aku kenal dia. Kamu kenal dia? Iya, dia pedagang kaki lima yang jual sayur di bawah rumahku. Benaran? Ternyata cuma pedagang kaki lima. Sepertinya memang dia. Dia bawa putrinya dan jual setiap hari di bawah rumahku. Pakaiannya selalu kotor. Semua tetangga sekitar juga tahu. Astaga, ternyata cuma pedagang kaki lima. Pantas saja badannya bau. Orang seperti ini masih berani menantang Kak Dea. Benar-benar gak tahu diri. Tunggu sebentar. Aku sebaiknya tanya suamiku dulu. Kemari. Sayang, coba lihat wanita di foto ini. Bukankah dia pedagang kaki lima di bawah rumah kita? Apa masih perlu ditanya? Beraninya pedagang kaki lima nyamar sebagai putri orang kaya. Benaran, cari mati. Ibu. Sirah, Sirah, Sirah. Apa yang kamu lakukan? Sirah. Kembalikan. Itu obat putriku, penyakit jantungnya kambuh. Jangan pura-pura. Menurutku kamu cuma mau manfaatkan kesempatan untuk kabur. Masih pakai trik seperti ini. Lucu Cepat sekali. kembalikan. Itu obat buat selamatkan nyawa putriku. Apa hubungannya sama aku? Selama aku belum puas, kalau kamu mau kabur, itu cuma mimpi. Kak Dea, obat ini sepertinya memang untuk penyakit jantung. Kamu membela dia? Enggak, aku nggak bermaksud begitu. Iya. Lagian, kalau dia dibiarkan ke rumah sakit dan nyetir ugal-ugalan, terus ganggu pengobatan cucu keluarga Tanu bagaimana? Kumohon kembalikan obatnya. Putriku beneran sudah nggak kuat. Aku mohon padamu, aku mohon. Mohon padaku. Begitukah caramu memohon? Setidaknya harus ada sikap. Lalu kamu mau apa sebenarnya? Berlutut padaku. Berlutut pada kami dan bersujud. Kamu... Kenapa? Sepertinya kamu nggak mau. Kalau begitu, aku tuangkan saja. Bagaimana? Oke. Aku berlutut. Tapi kamu harus janji padaku. Asal aku berlutut, kamu harus kembalikan obatnya. Jangan banyak omong kosong. Berlutut. Aduh. Kamu tiba-tiba berlutut begini aku jadi nggak terbiasa. Aku lebih suka sikapmu yang keras kepala dan nggak mau tunduk. Ingat baik-baik. Di kota ini, kalau menyinggung aku, ini akibat yang harus kamu tanggung. Sekarang bisakah kembalikan obatnya? Karena aku sudah janji, tentu saja akan aku kasih. Ambil sendiri. Jangan! Maaf, tanganku gemetar. Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kamu bilang akan kembalikan. Kamu bilang akan kembalikan. Iya,
Aku memang bilang akan kembalikan, tapi aku nggak bilang akan kembalikan secara utuh, benar kan? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa? Karena kamu menyinggung orang yang gak seharusnya kamu singgung. Karena nyawamu murahan tapi masih berani tantang aku. Inilah harga yang harus kamu bayar. Aku gak akan maafkan kalian. Aku gak akan maafkan kalian. Oh, lalu kamu bisa apa? Jangan-jangan kamu mau gambar lingkaran lalu kutuk kami? Kamu masih berani prototi aku, kenapa? Kamu nggak terima ya? Seret dia ke sini. Beraninya dia melawan. Ibu. Sirah. Sirah. Ibu gak akan biarkan kamu kenapa-napa. Gak akan biarkan kamu kenapa-napa. Gawat, Vera kirim sinyal darurat. Vera dalam masalah. Pengawal! Kerahkan seluruh keluarga Tanu. Bunyikan alarm di seluruh kota. Dalam waktu 5 menit, dengan segala cara, aku harus temukan putri dan cucuku. Baik. Halo? Apa? Keluarga Tanu aktifkan perintah keluarga? Kerahkan semua orang untuk kasih dukungan. Apa? Perintah keluarga Tanu? Sudah selesai. Sepertinya kota Lira bakal ada masalah. Rapat selesai. Bos, rapat lintas negara Anda belum selesai. Rapat apa lagi? Keluarga Tanu sudah kasih perintah. Yang gak patuh akan mati. Siang bolong begini kenapa nyalakan kembang api? Apaan ini? Gawat, ini token keluarga Tanu. Apa kamu bilang? Keluarga Tanu? Sepertinya asli. Suamiku kerja untuk putra keluarga Tanu. Dulu dia pernah foto dan pamer ke aku. Dia bilang itu pusaka turun-temurun keluarga Tanu. Cuma pewaris keluarga Tanu yang bisa warisi. Jangan-jangan dia beneran. Nggak mungkin. Lihat baik-baik sebelum bicara. Mungkin aku salah lihat. Benda seperti ini ada banyak tiruannya di mana-mana. Iya, aku pasti salah lihat. Dia cuma pedagang kaki 5. Aset terbesarnya cuma motor rongsokan itu. Dia keluarga Tanu, pakai otak kalian. Mana mungkin? Menurutku, nyalimu besar sekali. Beraninya palsukan pusaka keluarga Tanu. Kamu punya 10 nyawa pun nggak akan cukup. Sudah aku bilang, aku putri keluarga Tanu, Vera. Kalian akan segera tanggung akibatnya. Kamu beneran keras kepala. Sepertinya kamu nggak akan menyesal sebelum waktunya. Bagaimana kalau kita patahkan kedua kakinya? Ide bagus. Bukankah dia suka menyalip mobilku? Hari ini aku akan patahkan kakinya. Aku mau lihat bagaimana dia mau injak gas nanti. Hebat sekali Kak Dea. Ide ini bagus. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Kalau hari ini aku tabrak kamu dan kamu masih hidup, maka urusan kita dianggap selesai. Sirah, Bibi, Paman, Sira mohon pada kalian. Tolong jangan tindas ibuku lagi. Sira mohon pada kalian. Sirah, siapa yang izinkan kamu asal berlutut seperti ini? Apa ibu ajarkan kamu begini? Bukankah tadi katanya sakit? Menurutku dia terlihat baik-baik saja. Dia masih bisa berlutut. Berarti nggak apa-apa. Sirah, cepat bangun. Bangun! Sira nggak bisa biarkan mereka tindas ibu lagi. Bibi, Sira mohon pada kalian. Jangan tindas ibuku lagi. Sirah.
Sira! Sira! Apa? Kenapa? Mau memeras orang? Dengar, aku nggak akan termakan dengan cara ini. Bukankah dia sakit? Kalau begitu, hari ini aku akan obati dia. Kamu mau apa? Kalian mau apa? Astaga, apa yang terjadi? Suara apa itu? Halo, sayang? Wanita bodoh, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu nggak siapa yang kamu singgung? Tamat sudah. Kali ini kita beneran tamat. Sayang, apa maksudmu? Dia sebenarnya siapa? Siapa yang berani tindas keluarga Tanu? Namaku Sela, putri keluarga Rusdi, keluarga kaya kota Haiti yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu aku dibawa pulang. Tapi Aku difitnah! Aku difitnah! Aku difitnah! aku dimasukkan oleh orang tua kandung, kakak, dan adikku ke dalam penjara, menanggung fitnah dan juga disiksa. Cepat! Sela? Iya. Kamu bebas. Walau aku dipenjara karena difitnah, 3 tahun hidup di balik jeruji ini, aku putuskan untuk gak mempermasalahkannya lagi. Anggap saja aku bayar budi lahir di keluarga Rusdi. Mulai sekarang, aku dan keluarga Rusdi gak saling berutang lagi. Makasih, Bu. Aku sudah bebas. Sudah saatnya aku balik dan berbakti ke orang tua angkat yang sudah besarkan aku selama 18 tahun. Halo Sela, akhirnya kamu menelpon kami. Sela, ayah dan ibu rindu banget sama kamu. Ayah, ibu, Kak Ronald, aku juga rindu kalian. Sela, kenapa 4 tahun ini selain kirim email kamu gak pernah telepon? Juga larang kami menghubungimu. Gimana kabarmu? Ayah, ibu, Kak Richard, budi karena lahir di keluarga Rusdi sudah kubalas. Aku mau pulang ke keluarga Yuda. Boleh nggak? Sela, kamu selamanya jadi putri keluarga Yuda. Kamu bisa pulang kapan saja. Sela, sekarang ibu ke kota Haiti buat menjemputmu. Aku segera atur pesawat pribadi. Mulai hari ini, aku, Sela, akan kembali jadi putri keluarga Yuda, keluarga terkaya di negara Uriah. Dan gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Naik mobil. Naik mobil. Henny, bawa pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya. Dasar gabungan. Kamu tahu apa?
Kamu nggak apa-apa? Dia sudah nggak napas. CPR. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kak Henry! Ini... Kak Henry, aku takut banget. Kak Sela nabrak mati orang. Ayah, bukan aku yang nabrak. Henny yang nabrak. Ibu, ya sudah kalau Kak Sela bilang aku yang nabrak. Aku kan cuma putri angka. Kalau bisa gantikan Kak Sela dihukum. Anggap saja aku balas budi ayah dan ibu yang sudah besarkan aku selama ini. Anak bodoh, kamu ngomong kosong apa? Ibu mana tega? Sela, sudahlah, biasanya kamu menindas Henny. Sekarang ada korban jiwa, kamu masih lempar kesalahan ke dia. Kenapa kamu sekejam ini? Ayah, percayalah pada aku. Beneran bukan aku yang nabrak. Henny itu putri keluarga Rusdi yang selalu disayang sejak kecil. Dia nggak akan bohong. Kamu sudah nabrak orang, sekarang masih fitnah. Moralmu busuk. Gak pantas pakai nama keluarga Rusdi, apalagi jadi bagian keluarga Rusdi. Kamu mau fitnah dia lagi? Sekarang, aku bawa kamu ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Naik mobil. Sela! Sela! Sela, lihat kakakmu, kamu nggak bisa menyapa ya? Hah? 3 tahun di penjara, kamu nggak belajar apa-apa ya? Kamu juga tahu aku di penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara itu isinya penjahat kelas berat. Aku bisa belajar apa? Kamu... 3 tahun lalu, kamu yang menabrak orang. Sekarang kamu pasang muka teraniaya mau ditunjukkan ke siapa? Hah? Sela, aku nggak mau ribut denganmu. Cepat ikut aku pulang. Nama keluargaku Yuda, bukan Rusdi. Pulang kemana maksudnya? Kak Henry! Apa katamu? 3 tahun lalu ayahmu bilang sendiri aku nggak pantas pakai nama keluarga Rusdi. Apalagi jadi bagian keluarga kalian. Itu karena kamu sudah menabrak orang dan mau fitnah Henny. Ayah bicara begitu karena emosi. Gini aja, nanti aku akan bicarakan ke ayah. Buat ubah nama keluargamu jadi Rusdi. Nggak perlu. Nama keluarga jelek saja, aku nggak peduli. Mulai hari ini, aku nggak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Aku terlalu menghargai kamu ya, ayo. Aku nggak mau ikut. Sudah aku bilang, aku nggak mau. Naik. Awas, yang patuh kamu. Mau keluar dengan penampilan ini dan permalukan keluarga Rusdi, jangan harap. Ayah, Ibu, Kak Ronald, aku ada sedikit urusan di keluarga Rusdi. Tolong kalian tunggu aku. Sela pulang ke keluarga Rusdi. Kita jemput dia langsung ke sana. Boleh. Hari ini ulang tahun Sela. Dulu, hadiahnya selalu kukirim ke keluarga Rusdi. Hari ini, aku langsung jemput dia bawa hadiah. Richard, siapkan hadiah besar buat keluarga Rusdi. Sela saja tahu balas budi dilahirkan. Kita sudah dapat putri sebaik ini secara cuma-cuma. Jadi lebih harus berterima kasih. Iya. Aku rasa keluarga Rusdi adakan pesta ulang tahun Sela, makanya dia diminta tinggal. Hadiah kita juga nggak boleh biasa-biasa saja. Jangan sampai putri kesayangan kita malu di depan para tamu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ayo kita jemput Sela. Ayo kita jemput Sela. Kamu fitnah Henny. Tapi dia masih khawatir kamu gak punya ponsel bagus habis keluar penjara. Dia suruh aku kasih ponsel ini ke kamu. Dia baru pakai nggak sampai sebulan. Kamu ambil dulu. Itu masih baru. Selama 3 tahun ini, kamu tetap merasa aku cuma layak pakai barang bekas Henny. Ponsel itu baru dijual di pasaran. Sekarang di luar mau beli saja nggak ada. Kamu masih saja pilih-pilih.
Dasar kebiasaan buruk. Nggak mau ya sudah. Jimat pelindung ini, Henny memohon di kuil atas gunung buat aku 4 tahun yang lalu. Dia pengertian dan sangat perhatian. Enggak. Gak disangka, kalung jimat yang aku mohon dengan berlutut di gunung buat dia malah dianggap pemberian dari Henny. Ternyata benar, keluarga Rusdi memang gak pantas dapat ketulusanku. Pulang nanti, jangan ganggu Henny lagi. Apalagi berpikir mau rebut perhatian. Sampai merusak suasana di rumah. Dengar ya, asal kamu patuh, keluarga Rusdi nggak akan bersikap buruk padamu. Kak Henry, kenapa kamu baru pulang? Henny, cepat jalan. Sela? Kenapa kamu sudah bebas? Kak Henry, bukannya kamu jemput Henny ke klinik kecantikan? Henny sudah pulang duluan. Hari ini Sela dibebaskan, jadi aku sekalian jemput dia pulang. Tampaknya Nona Yani gak mau aku dibebaskan ya? Mana mungkin, aku juga rindu sama kamu. Cuma pesta malam ini sangat megah. Ada tamu terhormat. Kamu naik dulu buat siap-siap pakai yang lebih rapi ya. Kak Yani, ini hadiah ulang tahun yang khusus aku pesan buat kamu. Semoga kamu bisa suka. Makasih ya. Kak Yani, selamat ulang tahun. Makasih Henny. Semoga Kak Yani selalu cantik. Makasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Wah, ini tas dari merek yang paling aku suka. Makasih, Kak Yani. Ini buat kamu. Makasih Kak Yani. Ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aku suka banget. Oh ya Kak Yani, ada yang mau aku bicarakan. Cepat ikut aku. Nona Yani, jangan berpura-pura lagi. Kamu. Tampaknya mereka kira aku gak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi, kamarku dijadikan kandang anjing. Sudahlah, lagian malam ini aku juga akan jelaskan pada mereka. Aku mau putus hubungan sama keluarga Rusdi. Nona Sela, kamu sudah pulang? Nona Sela, kamu sudah pulang? Bibi Rati. Nona Sela, kamu terluka? Di rumah ini, cuma Bibi Rati yang tulus sama aku. Nona Sela, luka di tubuhmu harus dijaga baik-baik. Usahakan jangan kena air. Bibi Rati, 3 tahun ini, bagaimana kabarmu? Nona Sela, aku gak apa-apa. Justru kamu, putri kandung keluarga Rusdi. Tapi hidupmu lebih susah dari aku yang pembantu. Sekarang kamu sempat masuk penjara, tubuhmu juga terluka sebanyak ini. Gimana kamu ke depannya? Bibi Rati, aku gak apa-apa. Kedepannya, hidupku akan lebih baik. Nona Sela, kamu lebih patuh saja sama Pak Suki dan Bu Yunita. Jangan buat Nona Heni kesal lagi. Selama 3 tahun kamu nggak di sini, Nona Heni dapat perhatian dari keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. Pak Suki dan Bu Yunita makin memihak dia.
keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. 3 tahun ini, setiap Nona Heni ulang tahun, keluarga Yuda selalu kirim hadiah. Bu Yunita bilang ke Pak Suki, pasti karena Nona Heni punya prestasi luar biasa waktu kuliah di Universitas Ibu Kota, lalu dapat perhatian dari Pak Richard yang jadi komisaris di universitas. Semua ini seharusnya milik Nona Sela. Andaikan saja kalian gak tertukar waktu itu. Iya, semua itu memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Heni. Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, tapi malah diambil oleh Heni. Bibi Ratih, suruh Sela untuk segera ke ruang pesta. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Oh, baik Pak Henry. Aku segera bawa Nona Sela ke sana. Nona Sela, pesta ulang tahun ini disiapkan Pak Suki dan Bu Yunita berhari-hari. Megah banget. Ulang tahun kamu dan Nona Heni sama. Pasti Pak Suki dan Bu Yunita juga siapkan kejutan untukmu. Cepatlah berdandan. Kalau lihat kamu yang secantik ini, mereka pasti akan suka padamu. Aku tahu. Sayangnya, aku sudah gak peduli disukai sama mereka atau enggak. Pak Suki, Bu Yunita, kalian beruntung sekali. Ketiga anak kalian semuanya luar biasa, terutama Nona Heni. Kabarnya keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota sangat perhatian ke dia. Tiap tahun selalu kirim hadiah mahal buat ulang tahun Nona Heni. Hari ini Nona Heni berusia 22 tahun dan tahun pertamanya bekerja. Entah keluarga Yuda akan kirim kejutan seperti apa. Keluarga Yuda itu bangsawan lama di Uria. Hadiah apapun yang dikirim mereka, itu bentuk kasih dari mereka ke keluarga Rusdi dan Heni. Keluarga Rusdi merasa sangat terhormat. Malam ini, aku harus berterima kasih langsung pada Pak Carlos. Apa? Pak Carlos juga akan hadir malam ini? Iya, Pak Carlos akan antarkan hadiah ulang tahun ke-22 buat Heni. Ini kehormatan besar. Nona Heni sudah sampai belum? Aku sudah gak sabar mau ucapkan selamat langsung. Sudah datang. Nona Heni datang. Siapa perempuan itu? Jangan-jangan pembantu nyasar ke sini. Sela, kenapa masih berpakaian begini? Bukannya sudah kusuruh ganti pakaian? Hah? Kamu sengaja permalukan keluarga Rusdi ya? Sejak dia pulang ke keluarga Rusdi selalu bermusuhan sama Heni. Padahal kamu tahu hari ini pesta ulang tahun Heni yang ke-22. Tapi masih pakai pakaian waktu masuk penjara. Mau bawa sial ya? Lihat kamu. Kubilang gini merasa teraniaya, dasar munafik. Pak Henry bersikeras menyuruh aku ke sini. Kukira ada urusan penting sama aku. Ternyata cuma mau rayain ulang tahun Heni. Memangnya ulang tahun Heni gak penting? Aku tahu, kamu pasti iri lagi ya. Sudah. Tunggu waktu kamu ulang tahun, baru kupesankan kue khusus untukmu. Kamu tahu tanggal ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari, hal sepele begitu. Mana mungkin bisa kuingat? Kalau begitu, kalian bagaimana? Awalnya aku gak mau permasalahkan. Tapi kalian satu persatu selalu bilang aku bagian dari keluarga. Apa keluarga akan lupa kalau ulang tahunku dan Heni itu sama? Hari yang sama. Sela, kenapa kamu gak bilang dari awal ulang tahun kalian sama? Sampai kesannya kami gak perhatian saja. Aku gak pernah bilang. Heni, udang ini diimpor langsung. Heni, mie panjang umur datang. Wah, wangi banget, makasih. Aku paling suka mie buatan ibu. Ibu? Hari ini juga hari ulang tahunku. Iya aku tahu. Bibi Ratih, buatkan mie untuk Sela. Kalau begitu ayo. Mari ucapkan selamat ulang tahun Heni. Sela, bukannya baru sekali lupa ulang tahunmu. Jadi kamu datang berantakan seperti ini buat rusak acaranya. Sela, hari ini juga ulang tahunmu, maka kamu lebih harus berdandan sebelum datang. Dandan? Pakaian yang aku pakai ini, pakaian ganti yang dikasih pengurus rumah waktu aku datang ke keluarga Rusdi. Kalian gak pernah belikan aku satu pakaian atau perhiasan apapun. Bagaimana aku dandan? Gak mungkin. Tiap bulan, keluarga selalu belikan pakaian dan perhiasan baru buat tiap anggota. Gak mungkin gak dapat.
Pasti kamu terlalu boros. Pakaian yang baru dipakai beberapa kali, kamu nggak mau pakai lagi. Makanya sekarang nggak ada baju. Pak Henry, sebaiknya kamu cari tahu baik-baik. Orang yang kamu maksud itu mungkin sebenarnya adalah adik kesayanganmu, Henry. Bukan aku. Kamu masih berdalih. Aku akan telepon pengurus rumah sekarang. Kak Henry, begini ceritanya. Sela nggak punya teman di kota Haiti, juga nggak perlu hadiri acara sosial. Tapi aku dan Henny beda. Kami perlu hadir di banyak acara penting. Jadi, sementara aku ambil jatah pakaian Sela buat dipakai bersama Henny. Ini atas persetujuan ibu. Sela, walau keluarga kita nggak pernah belikan kamu baju, tiap bulan tetap kasih kamu uang jajan 200 juta. Kamu beneran nggak pernah beli satu baju pun. Apa? Bukannya tiap orang dapat uang jajan 2 miliar tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa butuh uang sebanyak itu? 200 juta sudah banyak. Tiap bulan dihabiskan. Tapi nggak beli baju sehelai pun. Entah kemana uang itu dihabiskan. Kamu masih ketawa? Jemput kamu pulang, biarkan kamu hidup enak. Harusnya kamu berterima kasih. Bukan malah jadi bahan tertawaan. Dan permalukan keluarga Rusdi di sini. Sela, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu sangat penting. Harga diri sangat penting. Untuk itu pun, aku harus dapat uang dari kalian dulu. Aku nggak pernah terima uang kalian sepeser pun. Gak mungkin. 200 juta tiap bulan itu pasti udah ditransfer ke rekeningmu. Sela, coba kamu pikirkan lagi. Sudah aku bilang, gak ada. Aku nggak kepikiran. Tunggu Sela, kalau nggak bohong kamu bisa mati ya. Keluarga Rusdi, apa kurang memberimu uang? Nona Henny traktir kami makan saja sudah lebih dari 200 juta. Keluarga terkaya di kota Haiti masa tidak punya uang 200 juta? Aku rasa dia sengaja buat ribut. Memang anak yang dibesarkan di luar nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Dibandingkan sama Nona Henny, kalah jauh banget. Tolong bantu aku cek riwayat transaksi kartu ATM Sela. Pak Henry, di rekening keluarga Rusdi gak ada yang namanya Sela. Siapa itu Sela? Apa? Pak Henry, memang gak ada yang namanya Sela. Mau tanya siapa dia? Apa perlu dibuatkan kartu sekarang? Ternyata aku yang putri kandung ini sudah pulang selama bertahun-tahun, tapi di rekening keluarga nggak ada nama aku sama sekali. Keluarga Rusdi baik banget sama aku. Putri kandung ini bahkan nggak dibuatkan rekening. Ini keterlaluan banget. Putri angkat saja dapat 2 miliar tiap bulan. Putri kandung ini bahkan 2.000 saja nggak ada. Benar-benar pilih kasih. Nah, Sela, maaf, ini kelalaian ibu. Besok ibu bawa kamu buka rekening ke bank. Aku langsung masukkan 200 juta ke rekeningmu. Kamu bisa beli apa saja, ya? 200 juta? 200 juta terlalu banyak. Bu Yunita, mending kamu simpan saja buat Henny. Bisa sopan sedikit dengan ibu? Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi Henny lebih kasihan. Sampai sekarang, ia belum menemukan ibu kandungnya. Kamu beda sama dia. Kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang kamu. Kamu mengalah sedikit sama Henny. Bisa kan? 4 tahun aku pulang ke keluarga Rusdi. Aku tahan lapar. Masuk penjara karena salah orang lain. Kalau ini keuntungan jadi putri kandung kalian, lebih baik gak usah. Anak durhaka! Kamu dipenjara selama 3 tahun. Kami saja nggak merasa kamu buat malu keluarga. Tapi demi uang, kamu berkuar di sini. Sikap macam apa itu? Kalau mau uang, kamu bisa bilang, ha? Waktu itu nggak bilang. Sekarang malah buat ribut di sini. Sela, sekarang aku tuliskan cek untukmu. Jangan ribut lagi. Hari ini akan ada tamu kehormatan. Jangan buat ayah marah. Nona Henny datang. Kak Sela, kenapa kamu sengaja tabrak aku? Sela, kamu nindas Henny lagi? Henny, kamu nggak apa-apa? Henny, cepat biarkan ibu periksa. Ada yang terluka? Kakiku. Kakimu kenapa? Biar ku periksa. Aduh, sampai merah. Sela, padahal kamu tahu ini hari penting buat Henny, tapi masih sengaja dorong dia. Kenapa kamu sejahat ini? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke.
Maaf, puas. Salah kamu di penjara sampai gila ya. Anak durhaka, kuhabisi kamu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil, tapi hari ini kamu sudah keterlaluan banget. Cepat minta maaf pada Henny. Aduh, Bu, jangan bela dia lagi. Salah, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Henny. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kalau terus ribut begini, waktu Pak Carlos datang nanti, dia mengira keluarga Rusty atau sopan santun. Ibu, aku gak apa-apa ditampar. Tapi gaunku jadi kotor. Ini khusus disiapkan buat menjamu Pak Richard. Malah dibuat kotor sama Kak Sela. Gimana ini? Gak apa-apa. Ibu segera minta mall group Rusty antarkan gaun terbaru buat kamu, ya? Henny, jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, nanti matamu sembab. Pak Carlos bisa sedih kalau melihatmu. Katakan, Henny. Maksudmu orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga Yuda, Carlos Yuda, akan datang rayakan ulang tahun, antarkan hadiah untukmu, dan dia akan sedih lihat kamu nangis. Sela masih nggak angkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia bintang utamanya. Semua orang pasti sedang mengelilingi dia. Mana sempat buat angkat telepon. Kita langsung masuk dan kasih dia kejutan. Oke, cepatlah. Aku rindu banget sama dia. Kak Sela, jangan tampar aku lagi. Sela, kamu benar. Kepala keluarga Yuda memang tamu kehormatan hari ini. Saranku, sekarang kamu cepat berlutut dan minta maaf ke Henny buat selesaikan masalah ini. Kalau enggak Apa? Kalau enggak, mau usir aku dari keluarga Rusdi? Hari ini, sekalipun kalian gak usir aku juga sudah putuskan untuk putus hubungan sama kalian. putus hubungan? Dasar anak brengsek. Beraninya kamu ungkit mau putus hubungan? Sela, kamu sengaja buat ribut dan menyakiti hati ibu. Putus hubungan. Kamu baru dibebaskan dari penjara tanpa keluarga Rusdi. Kamu bisa kemana? Mau kemanapun itu. Kurasa Tante gak perlu merasa cemas. Tante? Sela, kamu... Sela, ucapanmu itu berhati nurani enggak sih? Kenapa bicara seperti itu pada ibu? Kak Henry, ayah, ibu. Kak Sela pasti emosi karena aku rebut posisi putri keluarga Yuda dia. Aku sudah rebut kasih sayang dari kalian. Kak Sela, jangan ribut lagi. Aku yang harus pergi. Henny, kamu percaya dia mau putus hubungan? Dia cuma pakai alasan itu untuk buat orang lain kesal. Kak Sela, kenapa kamu begini? Anak durhaka. Salah, kamu mau putus hubungan ya? Oke. Kalau begitu kembalikan semua barang milik keluarga Rusdi yang kamu pakai sekarang. Ini, dan semua ini kamu lepaskan. Lepas cepat. Nggak berani ya? Kamu nggak berani lepas atau nggak rela kehilangan sama kehidupan mewah di keluarga Rusdi? Dasar bodoh. Sok ngambek dan mengancam orang saja. Sela, kalau kamu nggak mau pergi, cepat berlutut dan minta maaf ke Henny. Sela, minta maaf saja. Kalau Henny sukses nanti, kamu itu kakaknya. Kedepannya kamu bisa andalkan dia. Anak durhaka, hentikan. Dasar kamu anak gak tahu malu. Dia beneran berani lepas. Tampaknya dia beneran mau pergi. Iya juga, keluarga pilih kasih begini kalau nggak pergi dia bodoh. Sungguh aib keluarga, sungguh aib keluarga. Sela, kamu bersikeras mau putus hubungan. Maka sesuai aturan keluarga Rusdi, harus terima hukuman keluarga. 50 cambukan. Setelah 50 cambukan, kalau kamu bisa jalan keluar dari sini, aku nggak akan halangi kamu. 50 cambukan, itu bukan main-main. Sela, dengarkan saran ibu. Jangan ribut lagi. Cepat minta maaf ke Henny. Lagi pula, ini salahmu. Hah? Kak Sela, aku gak mau kamu minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Nona Henny itu beneran baik hati. 50 cambukan. Nona Sela berani menyetujuinya. Setuju apanya? Aku lihat dia cuma mau cari perhatian.
Ayo mulai. Hari ini, aku harus pergi dari keluarga Rusdi. Kamu... Sela, Sela cepat berdiri. Jalankan hukuman keluarga. Siapa suruh buat ulah? Siapa suruh kamu buat ribut? Jangan pukul. Sela, cepat mengaku salah. Mau buat ibu mati karena kesalahan. Minggir. Siapa suruh kamu melawan? Hah? Siapa suruh kamu gak tahu malu? Ayah, ibu, dan Kak Richard masih menungguku. Aku harus cari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biar aku gantikan Kak Sela dihukum saja. Anak bodoh. Kakakmu tahu kebaikanmu. Sela, cepat mengaku salah. Kalau sekarang kamu bilang, keluarga Rusdi masih bisa menerimamu. Ayah! Ayah! Jangan pukul lagi. Sela, cepat mengaku salah. Ayah, sudahlah kalau Kak Sela nggak mengaku. Aku juga sudah terbiasa. Jangan pukul lagi, kumohon. Sela, anggap ibu mohon padamu. Kamu mengaku salah saja. Sela, kenapa kamu keras kepala? Mengaku salah bisa buat kamu mati ya? Minta dipukul. Mengaku salah. Mengaku salah gak? Mengaku salah gak? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? Hah? Siapa suruh keras kepala? 47, 48. Keluarga Yuda dari ibu kota sampai. Kak Richard. Ayah. Ibu. Sira, setelah dagangan ibu habis terjual, kita pulang dan rayakan ulang tahunmu, oke? Pangsit yang baru matang, ayo dibeli. Kak Leo datang! Kak Leo, kenapa kamu datang? Pangsit yang baru matang, ayo dibeli. Pangsit yang baru matang. Nona, kalian jualan di sini apakah ada surat izin atau semacamnya? Biar aku lihat. Maaf, sekarang sudah nggak ada. Cepat bereskan lapakmu dan pergi. Atas dasar apa kamu robek izinku? Atas dasar apa? Atas dasar wilayah ini milikku. Dengar, pedagang sialan. Kamu jualan di sini tapi nggak kasih tahu aku. Kamu masih berani bantah aku? Oh. Oh, dengan kondisi kalian ini masih mau makan kue? Kueku! Jangan keterlaluan. Begini saja sudah keterlaluan. Saudara-saudara, ya, hancurkan. Siap. Siap. Salam hormat Nona Vera. Salam hormat Nona Sira. Selamat ulang tahun untuk Putri Sira. Ini apa-apaan ini? Hah?
Kenapa mereka datang? Jangan-jangan dia. Yang mau hancurkan lapak adikku, injak kue ulang tahun keponakanku sampai hancur, itu kamu. Enggak. Kakak. Semua ini salah paham. Semuanya salah paham. Pergi. Beraninya sentuh adikku. Cari mati. Lumpuhkan dia. Sudahlah. Hari ini ulang tahun Sira. Jangan sampai ada darah. Biarkan mereka pergi. Pergi. Cepat. Aduh, Sira. Kenapa kamu begitu imut hari ini? Paman Andi peluk ya. Oh iya, Paman Andi sudah siapkan berlian kulinan buat kamu. Tapi... Kak Andi, minggir dulu. Sira, kemari. Paman Bevan belikan kamu villa besar di Villa Royal. Kamu boleh tinggal di sana kapanpun kamu mau. Kalian berdua bisa minggir dulu. Ganggu saja. Sini, Sira. Paman Cakra gendong. Sira, lihat. Paman belikan kamu sebatang emas besar. Cantik atau enggak? Cantik. Ibu, kenapa para paman selalu aneh begini? Hei, kalian ini lagi apa? Bukannya aku sudah bilang, kalau di luar jangan buat kehebohan seperti ini. Lagian, Sira baru umur berapa? Kalian kasih villa, kasih berlian, dan juga kasih batang emas. Apa kalian gak punya otak? Sira. Kakek! Aduh, cucu kecilnya kakek. Putriku sayang, kamu jangan marah sama tiga kakakmu. Kita sudah lama gak ketemu. Ini cuma sedikit niat baik mereka. Iya, sejak kamu raih gelar doktor dan pulang dari luar negeri, kamu langsung menghilang dan nikah. Bertahun-tahun gak pulang ke rumah. Tentu saja kami kangen sama kamu. Sudah aku bilang, kami cuma mau hidup tenang. Aku gak suka kehidupan penuh kekerasan. Lagian, aku juga gak mau Sira terlibat. Aduh, apa maksudmu, Vera? Kekerasan apaan? Kami ini berbisnis legal, iya kan? Sudahlah. Kalian datang hari ini bukan sekadar mau kasih hadiah kan? Katakan, mau apa lagi? Aku, Kak Andi. Ayah, kenapa kamu malah malu? Vera, sebenarnya ayah mempunyai pasangan. Vera, kamu tahu semasa hidup, ibu paling dekat sama kamu. Kalau nggak dapat persetujuanmu, ayah merasa nggak tenang. Gawat, Vera nggak setuju ya? Tenang saja. Ibu sudah meninggal 10 tahun. Aku nggak akan halangi kebahagiaan ayah. Iya. Bagus sekali. Tapi, syaratnya, dia harus wanita baik hati yang layak ayah cintai. Tenang saja. Pacarku itu cantik dan baik hati. Putriku sayang, kalau begitu, kamu setuju ketemu dengannya? Oke. Umumkan ke seluruh kota. Lusa, keluarga Tanu akan adakan jamuan keluarga. Baik. Kalau nggak ada urusan lain, aku bawa Sira pulang dulu. Ya. Hadiah-hadiahnya kalian simpan saja. Sira nggak akan terima. Tapi, Vera, hadiah boleh kamu tolak, tapi token keluarga dari ayah ini harus kamu terima. Kalau ada keadaan darurat, token ini bisa perintahkan semua keluarga Tanu untuk muncul di seluruh kota. Sini, Sira. Ibu pakaikan ke kamu. Cantik sekali.
Kalau begitu kami pulang dulu. Sirah, ayo kita pergi. Kakek dadah, Paman Andi Dadah. dadah, Paman Bevan Dadah. dadah, Paman Dadah. Cakra dadah. Kami pergi dulu, Ayah. Pergilah. Ayo pergi. Adik kita ini masih saja keras kepala. Ayah, kapan ayah pulang? Sira, ayah lagi dinas luar. Nggak sempat pulang dan rayakan ultahmu. Nanti waktu ayah pulang kita rayakan lagi ya. Oke, Sira akan tunggu ayah pulang. Sira anak baik. Sudah sayang, aku tutup dulu. Kamu lanjutkan kerjamu. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan temani Sira rayakan ultahnya. Bilang sampai jumpa. Dadah. Oke, dah. Ayo. Sira, buat permohonan. Sira! 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 Gawat! Penyakit jantungnya kambuh. Sira, kamu bertahan. Ibu segera bawa kamu ke rumah sakit. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Halo, Ayah. Penyakit jantung Sira kambuh. Apa? Vera, kamu jangan panik. Bawa Sira ke rumah sakit dulu. Aku segera atur orang untuk jemput kamu. Oke. Sira, Sira, bangunlah Sira. Sira. Ayah, ada apa? Penyakit jantung Sira kambuh. Andi, cepat carikan dokter jantung terbaik di seluruh kota. Bevan, Cakra, kalian atur lalu lintas di seluruh kota. Pastikan perjalanan Vera lancar. Siap. Wah. Dea, ku dengar besok Doni akan adakan jamuan keluarga dan pertemukan kamu dengan putrinya. Dea, kalau besok putri keluarga Tanu setuju, kamu akan jadi nyonya keluarga Tanu, dan itu berarti istri orang terkaya di kota Lira. Dengan pesonaku, pria mana yang gak bisa aku taklukkan? Pria seperti Doni, mudah sekali aku kontrol. Dea, kalau begitu, ke depannya kamu harus bantu kami ya. Tenang saja, setelah aku naik posisi, aku gak akan lupakan kalian. Motor Reot pun berani klakson aku. Cari mati. Hah? Dea, dia berani menyalip mobilmu? Berani menyalip mobilku ya? Kejar dia, hentikan dia. Siap. Ibu. Sira. Kak Dea, cepat lihat mobilmu. Gawat, gawat, gawat. Ini mobil yang Doni kasih. Kamu turun sekarang. Ibu, aku sangat gak enak badan. Sira. Maaf, aku lagi buru-buru. Tadi aku nyetir terlalu cepat. Aku minta maaf, oke? Buru-buru? Kamu hebat sekali. Bahkan berani menyalip mobilku. Lihat mobilku, jadi tergores. Cepat turun. Cepat turun. Aku beneran minta maaf. Aku terlalu panik. Putriku sakit. Begini saja, aku ganti rugi dengan uang. Bagaimana menurutmu? Apa kamu bilang? Ganti rugi dengan uang? Kamu? Kamu tahu ini mobil apa? Kamu tahu mobil ini harganya berapa? Ini Ferrari edisi terbatas. Menjual seluruh keluargamu pun gak akan sanggup ganti rugi. Di kartu ini ada 10 miliar. Seharusnya cukup. Sisanya, anggap kompensasi kerugianmu. 10 miliar? Aduh, aku beneran mau tertawa. Kenapa kamu bisa sekaya itu, ha? Dea, menurutku dia anggap kamu orang bodoh.
anggap aku orang bodoh? Nggak lihat dulu rongsokan yang kamu kendarai itu? Hah? Asal keluarkan kartu lalu bilang di dalamnya ada 10 miliar. Bibirmu nggak bergetar. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek. Cek apaan? Buang-buang waktuku. Kalian, tahan dia. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mau ngapain? Tentu saja mau kasih kamu pelajaran. Kenapa mobil ini begitu familiar? Seret dia keluar. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Oh, sudah bangun. Di siang bolong, kalian bertindak semena-mena, bahkan pukul orang. Kalian gak takut masuk penjara? Masuk penjara? Kamu beneran lucu. Sepertinya kamu gak tahu siapa aku. Asal aku mau, aku bisa bunuh kamu seperti bunuh seekor semut. Hei, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia tunangan Doni, penguasa dunia bawah, keluarga Tanu dari kota Lira. Masa kamu belum pernah dengar? Maksudmu, kamu pacar baru Doni? Kamu Dea? Ya, itu aku. Sepertinya kamu pernah dengar namaku. Sudah takut kan? Doni itu penguasa dunia bawah. Bagi orang rendahan sepertimu, cukup satu kata darinya, seluruh keluargamu bisa musnah. Gak disangka, pacar ayah ternyata orang seperti ini. Sombong, menindas orang dengan kekuasaan. Aku gak akan biarkan wanita seperti ini masuk keluarga Tanu. Ayah, dokter spesialis dari luar negeri sudah tiba. Kenapa Vera belum sampai? Dari rumah Vera ke rumah sakit. Paling lama cuma 15 menit. Apa mungkin masih di jalan? Aduh, bukankah sudah aku bilang agar kalian bukakan jalan? Ayah, jangan cemas dulu. Aku akan telepon Vera untuk tanyakan. Masih berani telepon orang. Kembalikan padaku! Dengar, hari ini kamu sudah menyinggungku. Siapapun yang datang hari ini, nggak ada gunanya. Dengar, orang sepertimu gak pantas nikah dengan Doni dan gak akan masuk keluarga Tanu. Beraninya kamu kutuk aku ya? Orang rendahan sepertimu, atas dasar apa bilang begitu? Karena aku putri keluarga Tanu yang ingin kamu temui. Vera Tanu. Apa kamu bilang? Kamu Vera? Benar. Kamu bilang kamu itu Vera? Besar sekali nyalimu. Kamu bahkan berani nyamar jadi putri penguasa dunia bawah. Kamu sedang gak mau hidup. Menurutku, kamu beneran bodoh. Kamu kendarai motor rongsokan, pakai baju lusuh, masih berani ngaku jadi putri keluarga Tanu. Dari mana kamu punya nyali sebesar itu? Hah? Dengar, hari ini kamu beneran cari gara-gara. Aku akan segera telepon suamiku dan bongkar kedokmu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Nomor Vera nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu.
Ayah, aku harus suruh orang untuk cari dia. Siapkan mobil untukku, aku juga akan ke sana. Sayang, di mana kamu sekarang? Dia, aku di rumah sakit. Cucu perempuanku Sira sedang sakit. Apa? Sira sakit? Iya, putriku lagi bawa Sira ke rumah sakit. Kamu kenapa? Ada masalah apa telepon aku? Aku nggak apa-apa. Aku cuma ketemu orang nggak tahu diri. Dia menyalip mobilku, bahkan menggores Ferrari yang kamu hadiahkan padaku. Aku lagi kasih dia pelajaran. Beraninya cari masalah sama kamu. Sudah bosan hidup. Urus saja sesukamu. Apapun akibatnya, aku tanggung jawab. Aduh, sayang. Aku akan tangani masalah ini dengan baik. Oh, setelah urusan ini selesai, aku akan ke rumah sakit dan jenguk cucu kita ya. Kamu dengar itu? Hari ini kamu beneran salah sasaran. Cucu perempuan Doni lagi sakit. Di seluruh jalan ini nggak boleh ada satu mobil pun. Kamu malah berani balapan di jalan ini. Beneran cari mati. Pantas saja jalanan begitu sepi hari ini. Ternyata keluarga Tanu turun tangan. Ibu, Sira sangat gak enak badan. Sira, tolong lepaskan aku. Putriku sakit parah. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Jadi, kamu perintah aku sekarang? Kalau begitu katakan, apa yang kamu mau? Kamu gak mau uang, permintaan maaf juga gak terima. Sepertinya kamu buru-buru banget. Bagaimana kalau aku traktir segelas anggur? Boleh kan? Apa? Kalian mau apa? Ayo. Kalian mau apa? Sira! Pergi. Ambilkan anggur merah dari mobilku. Kak Dea, anggurnya sangat mahal. Beneran mau kasih ke dia? Tentu saja. Doni akan segera datang. Kalau dia tahu orang ini nyetir saat mabuk, menurutmu dia akan semakin marah nggak? Memang kamu selalu punya cara. Lihat baik-baik wanita sialan, sebotol anggur ini harganya 33,6 juta, bahkan lebih berharga dari nyawamu. Hari ini aku akan biarkan kamu minum sampai puas. Jangan! Kalian sudah pukul aku, juga sudah marahi aku. Sudah puas belum? Apa aku sudah boleh bawa putriku ke rumah sakit? Dia beneran gak bisa tunggu lagi. Kamu sendiri yang bilang, dia anakmu, bukan anakku. Aku gak buru-buru. Jangan keterlaluan. Kalau putriku ada apa-apa, kamu sanggup tanggung jawab? Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa wajahnya begitu familiar? Kak Dea, tadi kamu bilang cucu Pak Doni namanya siapa? Kak Dea, tadi kamu bilang cucunya Pak Doni namanya siapa? Namanya Sira. Ada apa? Tadi dia bilang nama putrinya juga Sira. Sepertinya begitu. Memangnya nyawa murahan putrimu pantas disamakan dengan cucu keluarga Tanu? Aduh, sepertinya aku kenal dia. Kamu kenal dia? Iya, dia pedagang kaki lima yang jual sayur di bawah rumahku. Benaran? Ternyata cuma pedagang kaki lima. Sepertinya memang dia. Dia bawa putrinya dan jual setiap hari di bawah rumahku. Pakaiannya selalu kotor. Semua tetangga sekitar juga tahu. Astaga, ternyata cuma pedagang kaki lima. Pantas saja badannya bau. Orang seperti ini masih berani menantang Kak Dea. Benar-benar gak tahu diri. Tunggu sebentar. Aku sebaiknya tanya suamiku dulu. Kemari. Sayang, coba lihat wanita di foto ini. Bukankah dia pedagang kaki lima di bawah rumah kita? Apa masih perlu ditanya? Beraninya pedagang kaki lima nyamar sebagai putri orang kaya. Benaran, cari mati. Ibu. Sira! Apa yang kamu lakukan? Kembalikan! Itu obat putriku, penyakit jantungnya kambuh. Jangan pura-pura.
Menurutku kamu cuma mau manfaatkan kesempatan untuk kabur. Masih pakai trik seperti ini. Lucu sekali. Cepat kembalikan. Itu obat buat selamatkan nyawa putriku. Apa hubungannya sama aku? Selama aku belum puas, kalau kamu mau kabur, itu cuma mimpi. Tadea, obat ini sepertinya memang untuk penyakit jantung. Kamu membela dia? Enggak, aku nggak bermaksud begitu. Iya. Lagian, kalau dia dibiarkan ke rumah sakit dan nyetir ugal-ugalan, terus ganggu pengobatan cucu keluarga Tanu bagaimana? Kumohon kembalikan obatnya. Putriku beneran sudah nggak kuat. Aku mohon padamu, aku mohon. Mohon padaku? Begitukah caramu memohon? Setidaknya harus ada sikap. Lalu kamu mau apa sebenarnya? Berlutut padaku. Berlutut pada kami dan bersujud. Kamu? Kenapa? Sepertinya kamu nggak mau. Kalau begitu, aku tuangkan saja. Bagaimana? Oke. Aku berlutut. Tapi kamu harus janji padaku. Asal aku berlutut, kamu harus kembalikan obatnya. Jangan banyak omong kosong. Berlutut. Aduh. Kamu tiba-tiba berlutut begini aku jadi nggak terbiasa. Aku lebih suka sikapmu yang keras kepala dan nggak mau tunduk. Ingat baik-baik. Di kota ini, kalau menyinggung aku, ini akibat yang harus kamu tanggung. Sekarang bisakah kembalikan obatnya? Karena aku sudah janji, tentu saja akan aku kasih. Ambil sendiri. Jangan! Maaf, tanganku gemetar. Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kamu bilang akan kembalikan. Kamu bilang akan kembalikan. Iya, aku memang bilang akan kembalikan. Tapi aku nggak bilang akan kembalikan secara utuh. Benar kan? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa? Karena kamu menyinggung orang yang gak seharusnya kamu singgung. Karena nyawamu murahan tapi masih berani tantang aku. Inilah harga yang harus kamu bayar. Aku gak akan maafkan kalian. Aku gak akan maafkan kalian. Oh, lalu kamu bisa apa? Jangan-jangan kamu mau gambar lingkaran lalu kutuk kami? Kamu masih berani prototi aku? Kenapa? Kamu nggak terima ya? Seret dia ke sini. Beraninya dia melawan. Ibu. Sira. Ibu gak akan biarkan kamu kenapa-napa. Gak akan biarkan kamu kenapa-napa. Gawat, Vera kirim sinyal darurat. Vera dalam masalah. Pengawal! Kerahkan seluruh keluarga Tanu. Bunyikan alarm di seluruh kota. Dalam waktu 5 menit, dengan segala cara, aku harus temukan putri dan cucuku. Baik. Halo. Apa? Keluarga Tanu aktifkan perintah keluarga. Kerahkan semua orang untuk kasih dukungan. Apa? Perintah keluarga Tanu? Sudah selesai. Sepertinya kota Lira
bakal ada masalah. Rapat selesai. Bos, rapat lintas negara Anda belum selesai. Rapat apa lagi? Keluarga Tanu sudah kasih perintah. Yang gak patuh akan mati. Siang bolong begini kenapa nyalakan kembang api? Apaan ini? Gawat, ini token keluarga Tanu. Apa kamu bilang? Keluarga Tanu? Sepertinya asli. Suamiku kerja untuk putra keluarga Tanu. Dulu dia pernah foto dan pamer ke aku. Dia bilang itu pusaka turun-temurun keluarga Tanu. Cuma pewaris keluarga Tanu yang bisa warisi. Jangan-jangan dia beneran. Nggak mungkin. Lihat baik-baik sebelum bicara. Mungkin aku salah lihat. Benda seperti ini ada banyak tiruannya di mana-mana. Iya, aku pasti salah lihat. Dia cuma pedagang kaki lima. Aset terbesarnya cuma motor rongsokan itu. Dia keluarga Tanu. Pakai otak kalian, mana mungkin. Menurutku, nyalimu besar sekali. Beraninya palsukan pusaka keluarga Tanu. Kamu punya 10 nyawa pun nggak akan cukup. Sudah aku bilang, aku putri keluarga Tanu. Vera, kalian akan segera tanggung akibatnya. Kamu beneran keras kepala. Sepertinya kamu nggak akan menyesal sebelum waktunya. Bagaimana kalau kita patahkan kedua kakinya? Ide bagus. Bukankah dia suka menyalip mobilku? Hari ini aku akan patahkan kakinya. Aku mau lihat bagaimana dia mau injak gas nanti. Hebat sekali Kak Dea. Ide ini bagus. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Kalau hari ini aku tabrak kamu dan kamu masih hidup, maka urusan kita dianggap selesai. Sira. Bibi, Paman, Sira mohon pada kalian. Tolong jangan tindas ibuku lagi. Sira mohon pada kalian. Sira, siapa yang izinkan kamu asal berlutut seperti ini? Apa ibu ajarkan kamu begini? Bukankah tadi katanya sakit? Menurutku dia terlihat baik-baik saja. Dia masih bisa berlutut. Berarti nggak apa-apa. Sira, cepat bangun. Bangun! Sira nggak bisa biarkan mereka tindas ibu lagi. Bibi, Sira mohon pada kalian. Jangan tindas ibuku lagi. Sira. Sira! Sira! Apa? Kenapa? Mau memeras orang? Dengar, aku nggak akan termakan dengan cara ini. Bukankah dia sakit? Kalau begitu, hari ini aku akan obati dia. Kamu mau apa? Kalian mau apa? Astaga, apa yang terjadi? Suara apa itu? Halo, sayang? Wanita bodoh, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Siapa yang kamu singgung? Tamat sudah. Kali ini kita beneran tamat. Sayang, apa maksudmu? Dia sebenarnya siapa? Siapa yang berani tindas keluarga Tanu?